Pemakaian pasal pencucian uang yang menjerat sejumlah tersangka korupsi masih menyisakan polemik. KPK dinilai terburu-buru dalam memakai aturan ini dengan menganut metode pembuktian terbalik. Padahal Undang-Undang TPPU dapat dipakai setelah ada bukti bila harta yang diperoleh berasal dari tindak kejahatan. Berikut kami hadirkan cover story terkait tuduhan pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Issa. Pemakaian pasal tindak pidana pencucian uang yang menjerat sejumlah pelaku korupsi masih menyisakan tanya. Haruskah aparat penegak hukum menyita seluruh aset tersangka korupsi yang tertuduh mencuci uangnya? Adakah batasan berapa besar nilai harta yang bisa disita? Dan untuk kasus seperti apa pasal pencucian uang ini diberlakukan? Karena untuk bisa menuduh pihak melakukan pencucian uang, aparat harus bisa menunjukkan lebih dulu jika harta milik pelaku adalah hasil dari kejahatan. Apakah orang yang mencuci uang ini rupiahnya terbukti berasal dari hasil tindak pidana? Jadi tidak bisa hanya menyebut, itu urusan nanti saja di pengadilan. Tidak bisa serta-merta aparat penegak hukum itu langsung memeriksa atau melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena KPK harus punya indikasi baru bahwa yang lain itu ada tindak pidana ini paling tidak. Salah, Pak. Jadi tidak sembarang orang terima uang kemudian ada tindak pidana langsung dia diklaim sebagai pencucian. Sangkaan pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Issa memang jadi perdebatan. Bagi yang setuju, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ini dinilai sudah tepat. Lutfi disebut-sebut telah mencuci uangnya bermodus pembelian mobil, tanah, dan rumah. Uang Lutfi berasal dari hasil main mata dengan rekan dekatnya, Ahmad Fatana. Lutfi dan Fatana merupakan tersangka dalam suap kuota impor daging sapi. KPK pun telah menyita 4 rumah mewah dan 9 mobil yang diduga terkait dengan Lutfi. Dari 9 mobil yang telah disita ini, hanya 2 mobil yang kepemilikannya atas nama Lutfi Hasan Issa. Sementara sisanya atas nama supir, sekretaris, dan orang-orang dekat Lutfi di PKS. KPK menduga aset-aset tersebut didapat Lutfi dari hasil korupsi. Kenapa TPPU harus menyita aset ya, bukan kenapa ke kawan-kawan itu nggak benar menurut saya. Yang benar adalah semua aset-aset yang diduga dimiliki oleh tersangka dalam dugaan kasus TPPU itu ada beberapa yang disita oleh KPK, dan disita ini bukan dirampas ya. Nanti di pengadilan tempatnya membuktikan apakah yang disangkakan oleh KPK itu terbukti apa enggak. Kalau terbukti ya itu akan diserahkan ke negara, kalau enggak ya dikembalikan lagi ke yang bersangkutan. Namun langkah KPK menjerat Lutfi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai sangat terburu-buru. Sebab KPK harus membuktikan lebih dulu jika seluruh harta Lutfi berasal dari kejahatan. Ibarat orang diduga mencuri, apakah rumahnya ikut disita? Tentu secara hukum tidak bisa. Penyitaan ini dilakukan karena menduga, siapa tahu ada tindak pidana lain. Ustaz Lutfi sekarang sebagaimana Anda katakan mau dituduh tentang pencucian uang, tentu pertanyaan yang paling dasar, uang yang mana? Kalau itu uang yang 1M nggak pernah nyampe, ya enggak? Nah, kalau nggak pernah nyampe, lalu yang mana? Pertanyaan yang mana ini jawabannya adalah KPK sedang mencari-cari, tidak mendapatkan tentang kasus yang pertama, dimunculkanlah kasus yang kedua, sekarang pencucian uang. Tentu pertanyaannya pencucian uang yang mana?
pemakaian pasal pencucian uang sudah beberapa kali dilakukan dalam peradilan di tanah air. Tidak hanya oleh KPK, sejumlah lembaga penegak hukum pun mengenakan undang-undang ini untuk menuntut tersangkanya. Sebut saja Badan Narkotika Nasional atau BNN. Instansi ini justru sudah beberapa kali memakai undang-undang TPPU dalam menjerat pengedar narkoba. Pada tahun 2011 hingga 2012, BNN telah menangani kasus narkoba sebanyak 211 kasus. 27 kasus diantaranya dijerat dengan Undang-Undang TPPU dengan aset yang disita senilai 30,12 miliar rupiah. Tapi untuk BNN, penerapan Undang-Undang Pencucian Uang ini tentunya sudah cukup jelas. TPPU tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditetapkan, ditransfer atau dialihkan berasal dari tindak pidana lain yang mendahuluinya. Lantas, bagaimana dengan KPK? Mengapa KPK begitu getol menuduh tersangka mencuci uang di saat tindak pidana asal belum terbuktikan? Sejumlah guru besar hukum pidana mengingatkan KPK tentang batasan nilai aset koruptor yang bisa disita. KPK dinilai telah tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang menyeret politisi Partai Keadilan Sejahtera. Namun, KPK membantah tudingan ini. KPK kini terus mencari dari mana Ustadz Lutfi berhasil memupuk harta pribadi. Dalam pandangan kalangan akademisi, tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyita harta Lutfi dinilai cukup tergesa-gesa. Para guru besar pidana mengingatkan KPK untuk mentaati prosedur hukum, termasuk ketika memutuskan apakah Lutfi Hasan Issa bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebab Undang-Undang TPPU tidak bisa digunakan bila tersangka suap atau korupsi belum benar-benar terbukti jika harta yang diperoleh berasal dari tindak kejahatan. Karena itu, KPK harus memiliki bukti permulaan sebelum menyita seluruh aset tersangka korupsi yang dituduh mencuci uangnya. Misalnya seperti Joko Susilo. Joko Susilo itu terkait yang ditangani oleh KPK itu terkait dengan masalah simulator SIM. Dan itu pada periode 2010 ya, 2010. Tapi kalau saya melihat KPK ini merampas hartanya Joko Susilo itu ya, sampai sejauh itu. Sehingga pertanyaannya adalah bukti-bukti apa ya yang dipunyai oleh KPK terkait dengan perampasan harta benda yang dipunyai oleh Joko Susilo sebelum tahun 2010. Kalau misalnya KPK mempunyai bukti permulaan yang cukup, boleh saja. Tapi manakala kalau tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup, ini menurut saya bahaya. Dalam menyita harta kekayaan tersangka pencucian uang, KPK selalu beralasan memiliki bukti yang cukup kuat. Untuk kasus Lutfi, KPK pun meminta mantan Presiden PKS ini membuktikan dari mana asal dana yang digunakan untuk membeli aset yang disita KPK. Gini, jadi sebenarnya yang kita sita itu kan dugaan yang TPPU yang dilakukan oleh tersangka ya, AF dan LHI kalau kamu ngomong soal kasus ini ya, itu adalah dipakai sebagai bukti terkait dengan tersangka AF dan LHI. Nah
Nah, kapan berhenti? Ya, saya tidak tahu, tergantung penyidiknya. Apakah aset-aset yang diperoleh yang bersangkutan itu diduga terkait dengan TPPU apa enggak? Selama ini, secara sederhana, proses pencucian uang memang bisa dikelompokkan pada 3 kegiatan. Pertama, tahap penempatan melalui lembaga keuangan atau membeli barang-barang mewah untuk keperluan pribadi. Kedua, tahap pelapisan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak. Ketiga, tahap penyatuan untuk menggemukkan kembali kantong pribadi. Yang pertama yang dia gunakan tuh biasanya kerabatnya, istrinya, anaknya, lalu adiknya, kakaknya di lingkaran kerabat. Ring yang kedua yang mereka gunakan itu tipologinya adalah stafnya, jadi yang dekat, ajudan, staf, supir. Nah itu. Lalu yang ketiga baru orang-orang yang bisa dipengaruhi untuk menjual dan sebagainya. Itu tipologi pencucian uang seperti itu, sehingga kalau ada harta atas nama orang lain, harta atas nama pihak ketiga, itulah yang dalam teori pencucian uang itu disebut sebagai proses layering untuk nanti diintegrasikan lagi. Jadi mereka itu sebetulnya numpang nama, numpang pakai gitu ya. Nanti rumahnya dijual, dijadikan uang. Lalu seolah-olah nanti bilang masuk ke penyedia jasa keuangan bilang ini adalah uang hasil penjualan rumah. Bagi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Lampung, Profesor Sunarto, KPK harus menetapkan batasan uang atau harta yang disita milik tersangka TPPU. Besarannya sebanyak nilai kerugian negara yang sudah diambil oleh tersangka korupsi. Jadi, untuk kasus suap kuota impor sapi, KPK harus merilis nilai kerugian negara. Setelah itu, barulah menyita harta milik Lutfi. Berapa sebetulnya kerugian negara itu? Ya, berapa kerugian negara yang dapat didakwakan kepada seorang itu untuk dikembalikan kepada negara, kemudian dilakukan pencucian uang. Itu besaran itu yang dapat dikembalikan kepada negara. Di samping itu ada pidana denda ya, dalam tindak pidana korupsi ada tindak pidana dendanya. Kemudian juga di dalam undang-undang money laundering itu ditentukan minimal dendanya adalah 5 miliar dan maksimal 15 miliar. Jadi jangan membeda-bedakan untuk saat ini. Kalau saat ini KPK kelihatannya sangat diskriminasi ya. Misalnya dia hambalang. Hambalang itu dia tidak mempergunakan undang-undang pencucian uang. Jadi banyak dipertanyakan publik. Dan di sini KPK harus memberikan pernyataan. Kenapa hambalang? Kenapa senturi? Misalnya kalau besok memang ini dibuka ke publik, tidak mempergunakan undang-undang pencucian uang. KPK meyakini tiada kepentingan apapun dalam mengungkap kasus korupsi. Lembaga yang dipimpin Abraham Samad ini membantah jika membeda-bedakan kasus termasuk yang menimpa Lutfi. Kita nggak berniat menelanjangi siapapun, nggak ada niat menelanjangi. Kita hanya menyampaikan apa yang dilakukan oleh KPK. Nah, bahwa Anda selaku media memilih memberitakan yang ini lebih banyak dibanding yang ini, itu kan di luar ininya KPK dong. Nggak kok ada pertanyaan ke orang-orang itu menuduh KPK terlalu mengekspos lu. Setiap hari kita sampaikan semuanya kok. Pak Joko Susilo kita sampaikan yang disita itu bukan maksud menelanjangi juga. Kita kan melakukan penyitaan. Ya, kenapa orang yang ngomong begini tidak ngomong begitu ketika kasus Nazarudin misalnya, ketika kasus Waudi, kenapa diam dia? Waudi kita sama, TPPU juga, nggak pernah ada yang mengkaitkan Waudi dengan partainya. Tuntutan suap dan pencucian uang yang menderita Lutfi memang masih mengundang polemik.
KPK kini terus menelusuri dari mana sang ustadz memperoleh harta untuk menggelembungkan aset. KPK pun memeriksa Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi telah 3 kali diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap kepengurusan kuota impor daging sapi yang menyeret Lutfi. Hilmi juga ditanya seputar penjualan rumahnya di Cipanas kepada Lutfi. KPK kini benar-benar diuji untuk membuktikan tidak ada diskriminasi dalam menangani kasus korupsi. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya.